Nih, bawa ke kelas sama berita acaranya ada nggak? Kalau nggak ada minta sini. Itu nggak ada kayaknya. Kalau nggak ada minta sini berita acara UTS ya. Bawa ke kelas langsung sini lagi. Sini kertas. Enggak, nggak usah pakai. Enggak. Soalnya dikit nggak. Ntar pakai Excel. Saya kabarin. Kalau pakai kertas balikin aja kalau gitu. Siapa? Nomor siapa? Baik, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini. Kita coba latihan hari ini untuk ngerjain kasus transportasi pakai software Lingo ya. Jadi karena nanti mungkin agak panjang, nanti kita cepat saja. Nah, kita langsung saja ke contoh kasusnya ya. Jadi agenda kita hari ini kita coba selesaikan studi kasus transportasi menggunakan software Lingo. Ya, sudah semua dibuka ya. Nanti tolong semua standby di depan laptopnya, dibuka Lingo-nya nanti kita apa namanya bareng-bareng ngerjain ya. Nanti saya contohkan di screen, nanti kalian bisa tirukan, bisa ikutin nanti supaya bisa apa namanya supaya tahu hasilnya. Tadi ternyata Pak ini. Nanti tanda tangan di sini Pak. Ya, apa gitu aja. Di sini. Ini apa ini? Ini tahu. Oh, Tadi ada di sini. nggak apa. Sini aja sampingnya. Iya. Masih. Iya Pak. Satu. Oke. Jadi tolong bisa dibuka linknya, nanti kita sambil langsung kerjain. Nah, kita langsung aja latihan ngerjain soal. Ini contoh kasus pertama ya. Contoh kasus pertama. Ini ada tiga perusahaan dengan kapasitas 4.000, 5.000, dan 6.000 satuan. Kemudian ada tiga kelompok konsumennya dengan permintaan 5.000, 3.000, kemudian 5.500. Yang mana biaya angkutnya atau cost transportationnya ini dari pabrik satu atau perusahaan satu ke customer satu atau konsumen satu 6.000 satuan
satuan biaya gitu ya. Kemudian perusahaan 2, pabrik 2 jika mengirim ke konsumen 2 itu 5.000. Kemudian perusahaan 1, pabrik 1 jika mengirim ke konsumen 3 7.000. Begitu seterusnya untuk P2 ke C1, C2, C3 itu 6.000, 3.000, 8.000. Kemudian P3 P3 ke C1, C2, C3 itu 5.000, ongkos kirimnya 2.000 dan 3.000. Nah, yang diminta untuk menghitung adalah berapa total cost yang paling minimum. Berapa total cost yang paling minimum? Ya, total cost berarti di sini adalah cost pengiriman, cost transportasi. Ketika tiga perusahaan tadi harus mengirim ke 3 konsumen dengan rincian biaya seperti yang di tabel. Nah, kita coba langsung buka lingonya ya. Kita buka lingo, coba dibuka lingonya. Tampilannya kira-kira seperti ini ya. Nah, sudah buka semua ya. Kalau sudah buka semua, tolong sambil diikutin yang di screen ya. Nah, pertama kita buat dulu formulanya di Lingo ya. Kita ketik model, kemudian titik 2, kemudian eh, ini kita tanda apa nih? Tanda seru, kemudian perusahaan. Kita terus saja perusahaan logistik, misalkan begitu. Perusahaan XYZ sajalah. Kemudian titik koma ya, titik koma, enter. Kemudian kita buat setnya titik 2 perusahaan sama dengan perusahaan garis miring spasi P1 spasi P2 spasi P3 garis miring spasi titik 2 kapasitas. Kita mau set ini kapasitas, demand dan cost volumenya. Kapasitas, kemudian titik koma, enter, kemudian pelanggan garis miring RM1 RM RM ini atau customer juga sama ya. Customer juga sama. Tadi kita samakan dengan yang di table tadi customer 1, kemudian customer 2, kemudian customer 3 garis miring spasi titik 2 demand. Kemudian rute dalam kurung perusahaan, koma pelanggan, tutup kurung,
titik 2 cost, koma volume. Kemudian kita akhiri end set. Enter. Sudah pernah latihan ini sebenarnya mata kuliah optimasi ada kali ya. Optimasi atau operational reset sudah pernah contoh pengerjaan seperti ini? Kayaknya udah ya. Udah pernah belum? Belum ya? Oke, lanjut sekarang kita di fungsi tujuan. Fungsi tujuan tanda seru kemudian ketik fungsi tujuan titik koma kemudian karena kita fungsi tujuannya adalah meminimalkan cost, maka di sini kita tulis min, yaitu minimal atau minimasi. Min sama dengan add sum kurung route titik 2 adalah cost kali volume. Jadi total biaya itu kan apa namanya, jumlah yang dikirim dikalikan dengan cost, itu yang mau diminimasi. Kemudian tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian enter. Itu fungsi tujuannya. Sekarang ke batasannya atau constraint-nya ya. Constraint-nya pembatas demand atau constraint ini. Kemudian add for perusahaan, kita tulis perusahaan ini maaf, pembatas demand pelanggan sini. Ini pelanggan dalam kurung J titik 2 add sum perusahaan dalam kurung I titik 2 volume I, J lebih besar sama dengan demand dalam kurung J tutup kurung lagi kemudian titik koma. Kemudian sekarang pembatas demand atau constraint demand-nya, tanda seru pembatas supply ya. Tadi kita tulis formulanya pembatas demand, sekarang pembatas supply. Tanda seru kemudian pembatas supply titik koma enter add for dalam kurung perusahaan dalam kurung I titik 2 enter lagi add sum dalam kurung pelanggan tutup kurung J titik 2 volume dalam kurung I, J kurang dari sama dengan kapasitas. Jadi pengiriman itu ada constraint-nya yaitu maksimal ya sejumlah kapasitas perusahaan gitu ya.
maka kurang dari sama dengan kapasitas. Sama dengan ini kita spasi saja kapasitas. Dalam kurung I, tutup kurung lagi, titik koma. Kemudian sekarang kita ke datanya. Data, titik koma, enter, data, titik 2. Sekarang data tadi ya, data ini. Data kapasitas sama dengan berapa itu? 4.000, 5.000, 6.000. Kemudian spasi titik koma, enter, demand sama dengan demandnya adalah di 5.000, 3.000, 5.500. 5.000, 3.000, 5.500, spasi titik koma, enter. Kemudian sekarang cost spasi sama dengan costnya adalah yang di Excel typo ya, itu yang P1C1 itu kita ganti 4.000. Itu kan 6.000 yang di Excel. Yang di PowerPoint kan 6.000 ya, yang P1C1 kita ganti dengan 4.000. 4.000, C2-nya 5.000, C3-nya 7.000. Enter, turun lagi, kita sejajarkan saja. Kemudian ini 6.000, spasi berapa? 3.000, kemudian 8.000. 5.000, 2.000, 3.000. Nah, selesai, titik koma, kemudian kita end data, kemudian end. Gimana, bisa ikutin nggak? Bisa nggak sambil lihat Zoom sambil buka itu? Atau sudah pernah latihan begini? Mulka, Gina, Marcelino, Venda? Masih ini Pak, masih apa? Masih ngeliatin Bapak dulu. Oke. Nah, ini sudah begini, kita sudah begini ya. Udah begitu kita klik tombol ini solve. Tombol solve yang seperti warna merah ini ya. Apa namanya? Melempar panah itu ya. Seperti sasaran panah itu. Yang ini kita klik. Oh, ada yang salah ya. Apa yang salah ini? Oh, ada yang salah. Sum perusahaan 1 itu salah, volume. Oh, belum ada titik 2-nya kali. Oke, kita benerin dulu.
sum at sum perusahaan I titik volume IJ lebih dari sama dengan demand J. Apa yang salah ya? Ada yang error ini. Oh, missing right parenthesis 12 sum at sum at sum perusahaan I titik 2 volume. Apa yang salah ini? Volume I, J. Oh, ini kurang kurungnya volume IJ. Nah, ini. Ini ada perhatiin ya. Nggak boleh typo sih. Ini kurang kurung satu ini. Nah, gini. Sudah kita coba lagi solve. Hah, masih salah. Sum pelanggan 15. Oh, sum pelanggan juga salah. Oke. Ini juga harusnya ada double kurung ini ya. Double kurung di sini. Oke, sekarang insya Allah sudah beres. Kita coba lagi solve. Nah, selesai ya. Nah, sudah keluar hasilnya. Objective value-nya adalah 0,4700 sekian-sekian E plus 08. Ini artinya 0,47 kali kan 10/8 gitu ya. Yang kita lihat di ini. Hasilnya yang ini. Tadi kan kita mau mencari berapa cost minimum ya. Berapa cost minimum. Jadi 3 perusahaan dengan kapasitas 4.000, 5.000, 6.000 dan kelompok konsumen dengan demand permintaan 5.000, 3.000, 5.500 dan dengan rincian biaya transport seperti itu. Nah, supaya costnya paling minimum, perusahaan mana kirim ke konsumen mana, seperti itu. Nah, hasilnya ditunjukkan di ini, yang kolom ini, kolom volume ini nih. Berarti hasilnya adalah ini. Cost yang minimum adalah satu pengiriman dari pabrik 1 dikirim ke C1. Costnya 4.000. Ya. Pabrik 1 dikirim ke C1 costnya 4.000. Di sini padahal betul ya 4.000 ya. Tadi kita bilang sini kan ini typo ya. Ini bukan 6 tapi 4.000. Tadi dia full pengiriman. Kemudian P2 dikirim ke C1. P2 C1 itu ongkosnya 1.000. Di sini tertulis ongkosnya adalah 6.000. Artinya tidak pengiriman dari P2 ke C1 itu tidak semua demand dipenuhi sehingga lebih murah ongkosnya. Ini tabel ini emang tabel ini ya. Tabel apa? Tabel akhir harusnya tadi seperti yang rumus ini ya. Seperti rumus kok hilang? Tadi kan kita tulis tadi kan
Rute biaya biaya rute itu adalah cost per volume. Sebentar, ini kok hilang ya? Nah, tadi kan rumusnya adalah ini, meminimasi tadi kan meminimasi biaya kan. Biaya itu kan berarti kan rutenya antara pabrik ke customer. Itu kan berarti kan berapa biaya ongkos itu adalah cost kali volume. Ibaratnya kalau kita kirim full muatan ya full bayar. Kalau kita kirim separuh muatan, separuh bayar dan seterusnya. Jadi tabel yang di PowerPoint ini yang untuk P1 C1 tadi ya, ini typo, ini bukan 6.000 tapi 4.000. Kemudian ini juga tabel akhir ya. Ini sebenarnya detailnya ada perhitungannya. Ya, jarak kali apa sehingga dia sekian sekian biayanya. Nah, tadi hasilnya tadi kita solve. Pabrik 2 ke oke. Ini kita ganti C. Nah, pabrik 1 ke C1 4.000 biayanya, pabrik 2 ke C1 1.000, pabrik 2 ke C2 2.500, pabrik 3 ke C2 500, pabrik 3 ke C3 5.500. Jadi itu rute pengirimannya. Itu rute pengirimannya. Kalau di total itu adalah 4.000 ditambah 1.000 yaitu 5.000 tambah 2.500 sama dengan 7.500 tambah 500 8.000 tambah 5.500 13.500. Jadi yang tadi kita diminta mencari hitung total cost yang paling minimum, hasilnya adalah 13.500 dengan rute pengiriman P1 C1, P2 C1, P2 C2, P3 C2, kemudian P3 C3. Sampai sini bisa ngikutin? Atau sudah paham semua? Udah pernah ya? Bisa ngikutin? Sejauh ini bisa, Pak. Oke, Tapi saya, saya boleh nanya, Pak. gimana? Kalau misalnya tanpa Lingo itu sebenarnya bisa nggak, Pak? Dengan apa namanya tanpa aplikasi itu? Pakai Excel juga bisa. Jadi nanti Oh, kita mau bandingin dengan Excel dengan ini kan ini lah nih. Ini adalah modelnya ini linear ini ada LP. LP itu linear programming. Sebentar ya. Yang saya bilang tadi ya, ini tuh mungkin dulu pernah dapat di mata kuliah. Dulu dapat mata kuliah apa ya? Optimasi namanya atau operasi riset? Apa operasional riset? Namanya apa? Semester 3 mungkin. Yang simplek, optimasi gitu mata kuliah apa?
Yang linear programming. Sudah lupa. Itu Lupa Pak, ya? apa namanya? Eh, Penelitian operasional. Ya, itu. Jadi, software itu kan untuk membantu mempermudah. Itu juga sebenarnya bisa dihitung manual. Ini di Lingo itu ada yang kelasnya LP. LP itu linear programming. Nah, tadi yang kita kerjakan dia menggunakan ini LP, linear programming. Jadi mungkin dulu waktu mata kuliah apa op- perencanaan apa tadi? Operasional riset ya tadi ya. Iya Pak, riset operasional. Oh, riset operasi. Nah, itu kan kita kalau latihan kan kadang-kadang menghitung linear programming pakai manual, pakai Excel juga bisa. Nah, ini juga ada software yang membantu gitu. Nah, ini kita latih makanya nanti mungkin ntar next pertemuan kita bandingkan, kita compare dengan yang Excel dan yang seterusnya gitu. Jadi ini untuk membantu ini pakai software. Masukin formula. Tujuannya apa kalau software? Ya tadi lebih cepat. Lebih cepat kita masukin objektifnya, constraint-nya, datanya. Datanya kalau hitung manual kan nanti jadi lama. Maka dengan bantuan software lebih cepat. Kira-kira begitu. Ini kita latihannya nggak terlalu banyak datanya biar biar mudah saja. Dulu pakai Lingo pakai matkul apa? Ketika matkul apa? Masih manual Pak, iterasinya masih manual. Oh, waktu operasional riset masih manual ya. Nah, Eh, ini di kelasnya, kalau di kelas terutama itu manual, tapi di praktikum itu ada software. softwarenya apa? Softwarenya Lindo atau Lingo ya? Lupa saya Pak, semester 3. Oh, lupa. Mungkin yang masih muda-muda nih semesternya. Venda Nggak tahu Gina Pak. ingat. Iya, Pak, waktu itu pakai Lindo Linggo. Gini juga sama. Kurang lebih sama, cuman eh, apa rumusnya tuh kayak nyusunnya tuh beda gitu, Pak. Cuman udah lupa. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi ya tadi ditanyakan sama Mulka selain software bisa ya bisa. Tapi kan apa fungsinya software? Tadi mempermudah ketika datanya banyak, kita cukup bikin apa? Constraint-nya, kemudian apa tadi? Objektifnya dan seterusnya nanti ketika langsung klik solve langsung keluar semua. Nah, itu. Jadi itu keuntungannya pakai software. Nanti di contoh nanti kita kita geser ke contoh yang nomor 2 nanti eh, kita mau kegabungkan. Kita mau koneksikan antara Lingo ke Excel nanti nyambung. Jadi gitu. Jadi kan kalau memang pasti kalau di kelas itu dilatih dengan manual supaya melatih konsep berpikirnya. Nah, kalau sudah paham, ya kita bisa aja pakai software. Seperti orang dulu SD lah, belajar berhitung pasti manual, nggak boleh kalkulator. Sudah gede, sudah paham konsep berhitung, ya bebas mau pakai kalkulator, mau pakai Excel, berhitung bebas. Tapi pasti dulu kan, pas kita SD kita latihan berhitung nggak boleh kalkulator karena melatih kita paham dulu konsepnya. Nah, dengan bantuan software tuh biar mempercepat gitu. Ini contoh case yang sangat sederhana. Nanti kalau kalian di dunia kerja itu nanti dengan data yang lebih banyak, dengan constraint yang lebih banyak, nah dengan bantuan software itu lebih mempercepat. Kita sudah masukin database-nya, constraint-nya dan seterusnya, tinggal klik solve, nanti keluar hasilnya itu membantu kita dalam mengambil keputusan. Kira-kira seperti itu. Oke ya. Nah, sekarang kita coba lanjut. Kita coba lanjut di case yang kedua ya. Soal nomor 2. Nih, soal nomor 2 mirip-mirip nih. Ini ada kapasitas sekarang warehouse ya.
Ada 6 warehouse dengan kapasitas 600, 550, 510, 430, 410 dan 520 dengan demand dari 8 retail R1 sampai R8 sekian 350 sampai dengan 380 dengan cost rinciannya seperti ini dari W1 ke R1 6 satuan cost dan seterusnya ya. Nah coba kita mau hitung pakai Lingo lagi. Sama ini. Sama adalah untuk mencari berapa cost yang minimum ya. Nah, coba kita buka lagi Lingonya. Ini kita delete. Coba kita bikin lagi formulanya ya, model. Kita bikin model. Ini saya ketik pelan-pelan biar sambil kalian nyimak ya. Model titik 2 kemudian tanda seru. Ada 6 warehouse kan? Dan 6 warehouse. Kemudian 8 retailer, kemudian 8 retailer ya. Kita bahasnya masalah transportasi. Titik koma enter. Kemudian sekarang setnya ses titik 2 ke enter, where host titik 2 capacity titik koma, kemudian retailer titik 2 demand. Jadi sambil memahami logikanya ya. Jadi kan ada warehouse, ada retailer, ada produsen, ada konsumen, ada pabrik, ada konsumen. Kalau warehouse dia punya kapasitas, pabrik punya kapasitas maksimal bisa menampung sekian gitu ya. Pabrik maksimal bisa produksi sekian. Nah retailer, konsumen dia punya demandnya sekian sekian sekian. Maka kita tulis seperti ini formulanya. Kemudian kita klik link warehouses. Ini kita biar seragam, kita tulis warehouses. Spasi retailers.
tutup kurung, titik 2 cos, koma, volume, titik koma, kemudian kita akhiri setnya n set. Kemudian data sekarang data titik 2, kemudian tanda strip kita set member. Nah, warehouses sama dengan ada W1, W2, W3 sampai W6 ya. W4, W5, W6. Titik koma enter. Retailers sama dengan ada 8, R1 sampai R8. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, titik koma. Nah, sekarang kita tulis atribut value. Atribut cara typo. Atribut values titik koma, kita tulis capacity sama dengan kapasitinya pabrik, yaitu warehouse 600 sampai 520. 600, 550, 510, kemudian 430, kemudian 410, kemudian 520. Titik koma enter. Berikutnya adalah demand. Demandnya retailer mulai 350 sampai 380. 350 spasi 370 spasi 220 spasi 320 spasi 410 spasi 320 spasi 430 spasi 380 titik koma enter. Betul ya, ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini typo demand. Kemudian sekarang cost itu yang tabel yang PPT yang tabel warna pink ya, itu kita masukkan 6 sampai 9. Mana ini? 645725 9 62674 2. Oh, typo. 49535858 55222814.
23 sebentar ya. Ini ada yang typo nggak? 23 957 26. Oh, 923 ini apa? 923 153. Sebentar, saya cek dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Iya betul 8. Delapan dua, empat tiga tiga. Walah, pantesan. Oke, lanjut ya. Ada yang salah. Ada yang salah. Oke, lanjut. Ada yang salah. Oke, kita lanjutkan. Ada yang salah ini tabelnya. Ini cuma 7 tabel ya. Harusnya ada 8 kan? Ada 8 harusnya kan? Ini cuma 7 typo ya. Saya langsung aja buka dulu metode.
Oh, pantesan ini yang hilang. 923 153. Oh ya. Oh, dia hilang. Hmm. Nah, sekarang udah oke. Tadi ada yang salah, kepotong gambarnya. Lanjut ya, cos. Kita cos dari tabel yang warna pink itu tinggal dipindah 626742559 ya. Tinggal dipindah. Ini saya copy aja biar cepet ya. Copy di sini. Aduh, nggak bisa. Cos. Kita ketik saja cos sama dengan eh, kita ketik saja cosnya 626 kemudian 74259 74259 sama yang tabel warna pink ya. Kemudian yang baris kedua 495 38582 38582. Baris ketiga 5219 5219 kemudian 7433 7433 enter. 767 39271 39271 kemudian 23957 23957 265 kemudian 5552 28143 28143 titik koma n data kemudian enter strip. Nah, saya gedein lagi aja ini. Nah, gedein lagi biar kelihatan ya.
Nah, saya gede ini biar kelihatan. N data, kemudian sekarang kita tulis objektifnya. Objektif, the objective, titik koma, enter. Objektif adalah minimasi cost, ya kan? Cost adalah sama dengan add sum links yang di atas tadi ya, links I, J, tutup kurung, titik 2, kita enter. Kemudian cost, buka kurung, I, J, dikalikan dengan volume I, J, double tutup kurung, titik koma, enter. Tujuannya adalah mengurangi biaya. Mengurangi biaya. Dari mana biaya? Biaya itu adalah cost kalikan volume. Volume kendaraannya itu ya. Kemudian sekarang constraint-nya kita tulis demand constraint. Constraint demand, batasan demand-nya demand constraint. Titik koma, enter. Add for dalam kurung retailer J titik 2 demand underscore row. Underscore row, kemudian tutup kurung, kemudian add sum warehouses dalam kurung I adalah volume double kurung sama dengan demand double kurung titik koma. Kemudian capacity constraint. Capacity constraint betul ya, titik koma. Nah ini kalau masih bingung apa itu add for, apa itu add sum, nanti saja kita
ada waktu nanti kita buka modul lingonya ya. Ini langsung aja kita praktek karena supaya cepat saja gitu ya. Apa fungsinya tanda apa? Tanda seru dan seterusnya. Ini langsung saja kita latihan biar praktis. Add for, kalau mau lebih detail nanti ada di modul lingo ya. Add for, kita tulis capacity constraint-nya. Add for warehouses kemudian titik 2 kemudian kurung capacity underscore row tutup kurung add sum retailers volume kurang dari sama dengan capacity. Oh, salah. Kurang dari sama dengan capacity. Double tutup titik koma. Jadi batasan untuk kapasitasnya warehouse adalah volume yang dikirim ke retail itu kurang dari atau sama dengan jumlah kapasitasnya warehouse. Jadi contohnya kan kita punya gudang, punya warehouse, di gudang full kapasitasnya adalah 100 barang misalkan. Ya kita bisa kirimnya ke customer ya maksimal ya 100. Nggak mungkin kita bisa kirim 200 karena nggak ada. Yang ada cuma 100. Maka di sini ditulis formulanya adalah ini ya, add sum retailers J volume IJ kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan kapasitas. Kemudian kita N. Nah, kira-kira ini formulanya. Nah, ini setelah ini coba kita solve. Kita klik ini solve ya. Tanda merah seperti kita melempar panah ke ini ya. Ini kita klik. Nah, sudah keluar hasilnya ini. Hasilnya objektifnya adalah 660. Jadi cost-nya minimal adalah 660 dengan iterasi sebanyak 17 kali. Mungkin masih kenal istilah iterasi ya. Dulu waktu belajar penelitian operasional kan dulu mungkin belajar simplex itu kan iterasi 1, iterasi 2 sampai yang berapa yang optimal kan. Nah, ini optimalnya adalah iterasi ke-17. Hasilnya adalah 640 minimal cost-nya. Rinciannya ada di sini. Nah, ini objective value-nya 660 cost minimalnya. Karena tadi yang kita setting adalah kita mau meminimasi cost. Model kelasnya dia pakai LP. LP itu linear programming. Ini di sini. Nah, ini minimal cost-nya di sini nih. Yaitu pengiriman dari warehouse 1 ke retailer 2, toko 2. Ini cost-nya. Pengiriman dari warehouse 1 ke retail 5, toko 5, ini cost-nya 410. Pengiriman dari warehouse 2 ke retail 1 atau gudang 2 ke toko 1, cost-nya 10. Kemudian pengiriman
warehouse 2 ke retail 4 atau gudang 2 ke toko 4, costnya 320 sampai bawah. Sampai bawah di sini. Ini kalau di total 190, 190, 410, kemudian 10, 320, kemudian 110, kemudian 400, kemudian 50, kemudian 380, kemudian 340, kemudian 70, kemudian 220, kemudian 270, kemudian 30. Ini kalau di total jumlahnya adalah sesuai objektif value tadi 6640 minimal costnya. Kira-kira seperti ini. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba menghubungkan Lingo ini dengan Excel. Kita coba menghubungkan Lingo ini dengan Excel. Saya buka dulu tabel Excel-nya ya. Jadi kita coba tes. Nanti pengerjaannya hasilnya muncul di Excel gitu. Tadi ini kan hasilnya muncul di ini salah. Tadi ini kita kerjakan hasilnya muncul di Lingo kan, ini kan yang ini. Nanti kita coba gimana caranya menghubungkan hasil ini muncul di Excel. Kita buka Excel. Ini tadi ini capacity, demand, kemudian cost. Ini kita copy dulu ke bawah. Kita kasih warna yang berbeda. Warna hijau. Ini kita ganti dengan volume. Ini kita kosongkan. Nah ini supaya nanti bisa terbaca ke Lingo, ini kita blok dulu. Kita blok, kita define name. Kita ketik capacity sesuai namanya. Oke. Kemudian sama demand juga kita blok. Kita klik kanan, define name, kita beri nama demand. Kemudian ini kita blok, kita klik kanan, define name, kita kasih nama cost. Dia terbacanya supaya bisa terbaca di Lingo. Nah, yang volume karena ini yang kita mau cari, ini masih kosong, ini yang kita blok. Ini kita blok. Kita define name, kita kasih nama volume. Ini kita
Oke, nah tadi kan kita tujuannya meminimasi cost, meminimasi tadi kan, minimasi cost. Ini adalah sama dengan sum product, itu kan perkalian ini, perkalian cost dengan volume yang dikirim. Sebentar. Sama dengan sum product. Ini kita blok yang tabel cost. Kemudian itu array 1, koma, array 2-nya volume. Oke, enter. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan lingonya sekarang ya. Kita kerjakan lingonya. Ini kita simpan dulu, di download. Nah, ini kita tadi kan kita mau mengkonekkan, mengelingkan antara Lingo dengan Excel. Ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Ini kita hapus. Capacity juga dihapus. Nah, untuk manggil supaya bisa Lingo memanggil Excel, kita pakai formula ini, add only. Add only, kemudian buka kurung, kemudian tanda petik, tanda petik 1, kurung. Titik koma. Kita bikin dulu settingannya. Ini juga sama, add only, petik-petik, tutup kurung, titik koma, kemudian cost juga sama, add only, buka kurung, petik, titik, buka tutup kurung, titik koma, nah yang di antara petik ini kita isikan link addressnya file tadi ya. Tadi kan kita sudah bikin Word tadi kan, kita tadi sudah bikin Excel. Ini saya taruh di download, download itu kan, ini kita buka saja ya. Tadi ini linknya, ini Excelnya, dia ada di download itu kan di C, user, kemudian download. Nah, ini ya, ini addressnya tempat filenya Excel Lingo transportasi tadi yang kita bikin ada di user Nurhasa Asidik download. Kita copy, kita taruh di sini.
di antara tanda petik ini. Nah, ini kemudian kasih strip lagi. Namanya katakan tadi, nama filenya adalah Lingo. Nama filenya adalah Lingo transportasi. Namanya Lingo transportasi titik XLSX. Nah ya. Nah, ini kita copy aja. Kita copy, taruh di sini juga. Kita copy lagi, taruh di sini. Kemudian ya, sudah ada capacity ya, sudah ada capacity, demand dan cost. Yang belum adalah volume. Maka di sini kita tulis formula untuk volume. Sama kita tulis add oleh strip petik-petik tutup kurung sama dengan volume. Titik koma. Nah, sama di antara dua dua petik ini kita copy tadi ya, sama ya, copy. Nah, ini. Nah, ini sudah selesai. Formulanya sudah selesai. Tinggal kita lakukan langkah berikutnya adalah kita solve ya. Kita klik ini, nanti akan muncul di sini. Nanti hasilnya akan muncul di Excel ini. Kita lihat ya, coba kita coba. Nah, hasilnya yang ini, yang volume ini akan muncul di sini nih. Nah, ini muncul ya. Jadi pengiriman dari warehouse 1 ke retail 1 kosong. Nah, ini warehouse 1 ke retail 2. Ini sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini nih. Ini warehouse 1 ke retail 2 190. Sama ya. Kemudian warehouse 1 ke retail 5 410. Nah, ini sama ya. Kemudian warehouse 2 ke retail 1 10. Ini sama. Kemudian warehouse 2 ke retail 4 320. Ini dan seterusnya. Sampai warehouse 6 ke retail 7 30. Warehouse 6 retail 7 30. Nah, sama. Jadi minimasi cost-nya adalah 660. Dengan rute pengiriman seperti ini. 660 itu ada di objective value. Oke, kira-kira seperti ini. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nanti silakan bisa dicoba. Coba-coba. Contoh kasus yang sederhana ini. Memang kita kalau belajar dari hal yang sederhana saja ya, biar mudah. Yang penting memahami konsepnya. Nanti silakan bisa juga lebih dieksplor untuk memahami contoh-contoh kasus yang lebih
kompleks. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sedikit kita bahas untuk ini saja. Kita bahas untuk projectnya. Sudah dibagi ada dua kelompok ya. Dibagi ada dua kelompok, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Yang laki-laki kemarin adalah AHP ya. Nah, yang perempuan Nah, yang AHP kemarin Marcelino, Molka sama Radli. Kemudian yang perempuan VRP. Saya tambahkan untuk pengerjaannya. Jadi yang AHP itu nanti kita di warehouse gudang menghitung KPI gudang. Saya belum bisa terangkan detail hari ini ya, karena saya belum siapkan materinya. Yang sudah saya ajarkan kemarin kan VRV ya di kelas ya, yang pertemuan minggu lalu. Itu untuk biar lebih tahu seperti apa gambaran tugas yang akan dikerjakan, bisa sambil baca-baca contoh-contoh artikel paper jurnal yang orang udah dikerjakan. Yang kemarin saya sudah berikan contoh, cari aja di Google Scholar ya yang gampang. Kemudian yang KPI Warehouse AHP saya belum ajarkan. Nah, maka nanti silakan kalian ini ya inisiatif untuk minta konsul atau apa, nanti silakan di luar kelas. Nah, kira-kira begini gambarannya kalau AHP. AHP itu nanti kita mau menghitung KPI gudang dari bagian receivingnya, kemudian storage, kemudian packaging, ada beberapa kriteria gitu ya. Yang dinilai adalah utilisasinya, kemudian produktivitasnya, kemudian finance-nya dan apa gitu. Nanti kita bahas di materinya. Nah, nanti pengerjaannya pakai HP. Nah, sudah pernah dapat materi HP? Mulka, Radli, Mas Lino? Mata kuliah data mining kali ya? Sudah dapat? Pernah udah pernah ada gambaran Pak, tapi nggak Oke. begitu spesifik. Ya, tenang saja. Ya, tidak usah khawatir, nanti saya ajari. Saya sudah siapkan formatnya, saya sudah siapkan template-nya. Nanti tugas kalian hanya untuk mencari data di lapangan. Nanti data sudah ada, tinggal dimasukkan ke template. Nah, nanti saya siapkan template-nya Excel gitu kan. Excel AHP itu kan datanya kan data kualitatif ya. Kalian cari di lapangan, nanti silakan tinggal masukkan template-nya di Excel yang saya buat. Saya belum buat sih, cuman nanti tinggal 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 dibuat sederhana, data mining.
Panadu merah titipkan ke sini. Oh iya. Masih Pak. Nah ini nanti saya sudah buatkan template Excel-nya, tinggal kalian masukkan. Seperti yang saya bilang, nanti silakan inisiatif. Konsulnya tidak di kelas saja, di luar kelas saja, nanti bisa Zoom. Karena di kelas saya pengen ngejar materi ya. Nanti saya sudah siapkan templatenya pengerjaan, tinggal ntar diikutin. Nah, ini contoh template dasar ya. Jadi gitu. Jadi kita mau menghitung KPI warehouse. Nah, karena kita perlu pembanding. Nah, sebentar. Mungkin ada yang tanya, gudang apa gitu kan? Gudang apa atau warehouse apa? Ya terserah, gudang apa. Cuman kalau mau yang mungkin agak gampang kali ya. Bisa juga kalian misalkan contoh gudang retail ya, contoh gudang Alfamart, gudang Indomaret misalkan gitu ya. Ntar ngamatin di gudang Alfamart atau di gudang Indomaret. Itu contoh. Mau yang lain juga bisa. Nah, karena kita butuh data pembanding, maka nanti kita tidak hanya butuh satu gudang. Nanti karena sebaiknya melihat jumlah kelompoknya HP 3 orang, maka nanti tolong coba kalian cari 3 gudang. Contoh ya, contoh gudang kita mengamatin KPI warehouse-nya gudang Indomaret. Kan pasti kan ada gudang kan itu di Indomaret kan? Ada ada yang receiving kan kadang-kadang kita lihat ada truk box di depan tokonya kan ngirim barang itu kan. Ada receiving, ada storage dan seterusnya. Coba cari contoh ya, cari 3 Alfamart atau 3 Indomaret. Nah, nanti kita ambil datanya di gudangnya. Nanti Radli satu misalkan, Mas Lino satu, Mulka satu. Nanti data dikumpulkan, tadi dimasukkan ke template Excel tadi, nanti diolah. Nanti kita bisa nanti kita bisa bandingkan di antara 3 gudang tadi seperti apa KPI finansialnya, mana yang lebih bagus, kemudian utilisasinya, kemudian produktivitasnya dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Maka sekarang tugas yang pertama adalah tentukan kalian mau gudang apa. Kemudian nanti kalau sudah ada progres silakan input saya nanti saya beri langkah selanjutnya gitu. Sampai sini untuk HP ada pertanyaan? Saya rasa dapat kami pahami, Pak. Oke, oke. Kemudian yang kedua adalah VRP. VRP kita kemarin sudah latihan ngitung di kelas ya, pakai Excel. Mungkin tugas pertamanya adalah coba Venda sama Gina kamu baca-baca contoh-contoh artikel paper yang ada di jurnal. Cari aja yang di Google Scholar itu seperti apa sih polanya mereka ngerjakan VRP. Nah, kalau sudah kebayang nanti seperti apa saya mencari objeknya. Gitu. Kalau tadi kan saya sudah arahkan untuk kelompoknya HP, cari 3 gudang. Lebih boleh. Paling nggak 3 gudang biar imbang kan satu orang satu. Nanti dibandingkan. Untuk kita bandingkan KPI-nya. Nah kalau VRP, kalau Venda Gina belum baca-baca, silakan baca-baca. Sudah paham seperti apa nanti polanya di contoh-contoh eh, artikelnya orang, nanti baru ke langkah berikutnya yaitu mencari objeknya, kemudian sudah dapat objek pengamatannya, ambil datanya, diolah, kemudian bikin laporan dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan untuk yang VRP? Belum ada? Kalau belum ada,
Eh, tolong bisa ini ya, bisa berprogres. Tidak perlu menunggu kelas karena kita kelasnya masih lama ya minggu depan. Bisa nanti kalian hari apa kalau ada pertanyaan bisa WA nanti saya jawab. Kalau kita memang perlu Zoom nanti Zoom biar cepat selesai. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini. Kita presensi dulu. Oke, Mas Ketua, Mas Mulka yang kemarin yang tadi dibilang Pak Bah di kelas ya, di grup WA ya. Itu paham nggak? Kalau kesimpulannya mah dari Bapak bikin pertemuan kelas gitu Pak. Jadi kayak apa namanya, tapi ntar langsung divalidasi gitu. Itu kan kayaknya suruh nambah pertemuan ya. Saya belum paham itu. Gimana caranya? Saya juga nggak pernah Pak, sebenarnya. Oke, makanya. Oke, sementara saya ini loh, saya presensi dulu untuk pertemuan hari ini. Kita presensi dulu. Dibuka kameranya. Tolong dibuka kameranya semua. Mulka, Radli, Gina, Venda, Marcelino. Marcelino. Dari mana Radli terlambat? Iya Pak, saya baru join Pak, maaf Pak. Ini semuanya apa-apanya mati Pak. Di Apanya rumah juga mati. mati lampu. Oke. Akhirnya Mulka nelpon saya tadi. Jam-jam ini ingetin ada kelas. Oh, kamu Jam 2 lewat. ditelepon. Kalau nggak ditelepon nggak masuk. Enggak Pak, HP saya mati Pak. Oh, Jam-jam 2 lewat ketinggalan dia tadi. mana? Bang Marcelino mana? Venda mana Venda? Ada. Mana? Marcelino mana Marcelino? Kadang-kadang begini nih kalau kuliah online nih. Akunnya ada, orangnya nggak ada. Coba ditelepon, Marcelino mana? Saya alpa lagi loh ntar. Ada Pak. Ada. Dibuka kameranya. Oke. Venda nggak ada. Ada. Bapak kamera saya nggak bisa nyala, udah saya colokin padahal. Oke, sudah. Saya validasi ya. Tolong langsung divalidasi Mas Ketua. Coba.
masih 9. Minimal 10 sih ini sudah pertemuannya. Harusnya 11. Oke, sementara gitu dulu, nanti kita cek ya. Mas Ketua nanti tolong dibantu untuk selesaikan itu masalah yang persensi ya, dibantu. Oke, terima kasih, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Waalaikumsalam Pak, terima kasih banyak Pak.